Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Adistimalinda dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 2. Halo teman-teman, gimana belajar di rumahnya? Lancar atau masih banyak tugas yang belum kelar? Oke. Hati-hati kedengeran. Next, kali ini kita akan belajar tentang masa lalu. Bentar. Maksudnya kita belajar sejarah ya, bukan mengingat kenangan sama dia. Ayo, siapa nih yang belum bisa move on? Udah ya. Materinya adalah salah satu pahlawan yang menjaga integrasi bangsa, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Untuk lebih jelasnya, kita simak biografi berikut. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya R.A. Kustila atau K.R.A. Dipati Anum Amengkunegara atau Kanjeng Alit. Beliau lahir pada masa pemerintahan Belanda di Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sekarang biasa disebut dengan Yogyakarta, pada 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Doro Jatun di Ngasem. Di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX, Yogyakarta banyak mengalami perubahan. Beliau sangat berani dan tegas menentang kaum penjajah dan bersemangat memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta agar segera meraih otonomi sendiri. 4 tahun waktunya dihabiskan untuk bernegosiasi dengan diplomat senior Belanda. Kemudian, di masa penjajahan Jepang, beliau berada paling depan dalam menolak pengiriman Romusa yang mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Hamengkubuwono IX yang jengah terhadap intimidasi haus akan kemerdekaan. Beliau lantas mendorong pemerintah RI agar bisa merdeka dan memberi status istimewa bagi Yogyakarta. Perjuangannya bersama Paku Alam IX menjadi penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia pun terwujud. Ada cerita yang sangat heroik sekaligus mengharukan bagaimana justru dulu Sultan Hamengkubuwono IX menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari perbudakan Jepang. Kalau dulu Sultan tak bergerak, entah bagaimana nasib ribuan rakyat Yogyakarta yang akan dikirim untuk kerja paksa ke luar Jawa. Zaman pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945 sungguh membuat rakyat Indonesia menderita. Bahkan makanan, pakaian, besi pagar diangkut Jepang untuk kepentingan perang. Tak cuma itu, Jepang juga memaksa puluhan ribu rakyat Indonesia untuk kerja paksa. Mereka dinamakan Romusa. Romusa dikirim keluar Jawa, bahkan hingga Burma, Singapura, dan Filipina. Sultan Hamengkubuwono IX tak mau rakyat Yogyakarta diperlakukan seperti itu, maka dia bersiasat. Sultan memalsukan data kependudukan Yogyakarta. Dia menulis Yogyakarta adalah daerah yang tandus, miskin, dan kekurangan pangan. Harapan Sultan, Jepang tak akan terlalu banyak merampas makanan rakyat Jogja. Demi menghindari Romusa, Sultan berkila tenaga pria Yogya sangat dibutuhkan untuk membangun saluran irigasi. Untuk memuluskan rencananya, Sultan malah meminta dana pada pemerintah Jepang untuk membangun saluran irigasi yang disebut Selokan Mataram itu. Dan berhasil. Jepang termakan siasat Sultan. Apalagi mereka dijanjikan jika hasil panen meningkat, tentu Jepang yang untung. Tepat tanggal 2 Oktober 1900 malam, gubernur terlama yang menjabat di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama tahun 1940 sampai tahun 1988 ini menghembuskan nafas terakhirnya di Amerika. Jenazahnya lalu dibawa kembali ke tanah air dan dikebumikan di kawasan pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang udah tahu kan cerita sedikit tentang
Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari beliau lahir sampai wafat. Oke teman-teman, cukup sekian materi belajar kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.